Bayangkan gadis kecil yang punya kekuatan sehebat superhero. Itulah Do Bong Sun, kuat, polos, dan ingin hidup normal. Tapi takdir membawanya bertemu Ah Min Hok, CEO kaya yang selalu diancam dan butuh pengawal istimewa. Saat Bong Sun jadi pelindungnya, petualangan unik pun dimulai. Cinta yang tumbuh pelan, aksi yang seru, dan penjahat misterius yang mengancam nyawa banyak perempuan. Dan inilah serial drama Korea Strong Girl Bong Sun. Yuk, mulai ceritanya. Episode dimulai dengan seorang pria muda bernama Ah Min Hok yang sedang duduk di kursi paling belakang sebuah bus penumpang. Ia tampak sedang menikmati perjalanannya dengan sangat tenang dan bahagia. Namun, perjalanan damai yang ia rasakan tiba-tiba berubah menjadi kacau ketika salah satu ban bus meletus saat kendaraan sedang melaju di jalan tol. Akibatnya, bus tersebut langsung oleng dan bergerak secara tidak terkendali, nyaris menabrak seorang ibu dan anak perempuannya yang sedang berjalan di pinggir jalan. Untungnya, bus berhasil berhenti tepat pada detik-detik terakhir, menghindari kecelakaan besar. Semua penumpang di dalam bus menghela napas lega, merasa bersyukur karena tidak terjadi hal yang lebih buruk. Dalam kekacauan tersebut, Min Hok tiba-tiba melihat seorang gadis misterius yang mengenakan hoodie berwarna merah muda, perlahan berjalan menjauh dari lokasi kejadian. Ia mencoba memperhatikan wajah gadis itu, namun tiba-tiba terganggu oleh sebuah panggilan telepon yang masuk. Panggilan itu mengagetkannya dan membuatnya keluar dari lamunannya. Di ujung telepon, seseorang yang tidak dikenal mengancam akan membunuh Min Hok. Namun, Min Hok tidak merespons dengan panik. Ia malah menanggapinya dengan santai, bahkan mengabaikan ancaman tersebut tanpa merasa khawatir, lalu segera mengakhiri panggilan dan kembali tertidur seperti tidak terjadi apa-apa. Adegan kemudian beralih ke gadis berhoodie merah muda tadi, yang bernama Do Bong Sun. Ia sedang menikmati semangkuk ramen. Sambil makan, ia mengungkapkan rasa frustrasinya karena belum juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia merasa kesal dan kecewa dengan situasinya saat ini, lalu memutuskan untuk kembali menyunting resumenya agar terlihat lebih menarik. Ia ingin menekankan keunikan dirinya dibandingkan dengan pelamar lainnya. Meskipun ia sendiri belum tahu apa yang membuatnya benar-benar istimewa, kemudian terungkap bahwa Do Bong Sun sebenarnya memiliki kekuatan turun-temurun yang diwariskan secara genetik melalui garis keturunan ibu dalam keluarganya. Kekuatan ini semakin kuat seiring bertambahnya usianya. Ia bahkan bisa dengan mudah membengkokkan batang logam hanya dengan tangan kosong. Kekuatannya ini sudah muncul sejak ia lahir. Saat itu secara tidak sengaja ia membuat seorang dokter terlempar karena gerakannya yang terlalu kuat saat dilahirkan. Kejadian itu menjadi awal dari banyak kekacauan yang tak disengaja yang pernah ia timbulkan. Suatu hari, Do Bong Sun menyaksikan seorang preman sedang membuli sopir bus sekolah di sebuah lokasi proyek konstruksi. Ia merasa tidak tega dan segera mencoba menelepon polisi untuk meminta bantuan. Namun, panggilannya tidak direspons. Sementara itu, seorang pria lain yang melihatnya langsung merebut paksa ponselnya. Situasi pun memanas dan terjadi konfrontasi. Bahkan, manajer proyek datang dan menampar Bong Sun karena dianggap mengganggu jalannya pekerjaan. Namun, dalam sebuah kejutan, ketika dua orang pria mencoba menyerangnya, Bong Sun menggunakan kekuatan luar biasanya untuk membuat mereka terlempar jauh ke udara. Seorang pria bernama Ah Gil-gang, yang memiliki bekas luka di wajahnya, menyaksikan kejadian itu dengan penuh kagum. Ia tidak percaya seorang gadis bisa memiliki kekuatan sehebat itu. Setelah kejadian tersebut, Bong Sun mendatangi Gil-gang dan meminta ganti rugi atas ponselnya yang rusak. Namun, Gil-gang malah mencoba memukulnya sebagai balasan. Dalam reaksi spontan, Bong Sun tanpa sengaja mematahkan tangan Gil-gang. Anehnya, ia langsung memperbaiki tulang yang patah itu dengan cara yang tidak biasa, membuat tangan Gil-gang kembali normal seperti semula. Sementara itu, CEO dari perusahaan bernama Ahan Capital, yaitu Ah Min Hok, sedang mengamati semua kejadian tersebut dari kejauhan. Ia merasa terkesan dan langsung mendapat ide yang berani. Ia memutuskan bahwa ia ingin merekrut Do Bong Sun sebagai pengawal pribadinya, terutama untuk melindunginya dari ancaman-ancaman yang sering ia terima akhir-akhir ini. Adegan kemudian beralih ke sebuah kantor polisi, di mana Bong Sun sedang mendengarkan laporan dari beberapa penjahat dan anak-anak sekolah yang mengaku telah dipukuli olehnya. Meskipun polisi belum mengetahui kekuatan khusus Bong Sun, mereka mulai mencurigai bahwa ia mungkin terlibat dalam kekerasan tersebut. Seorang teman dekat Bong Sun yang juga seorang petugas polisi, bernama Jin Guk, merasa khawatir. Ia takut Bong Sun akan dikenai denda jika tuduhan-tuduhan itu terbukti benar.
Namun, sebelum hukuman apapun dijatuhkan, Ahn Min-hok tiba-tiba muncul di kantor polisi. Ia memberikan kesaksian sebagai saksi mata yang menyatakan bahwa Bong-sun tidak bersalah. Ia bahkan mengatakan bahwa anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Dan bagaimana mungkin seorang gadis seperti Bong-sun bisa mengalahkan para gangster besar? Dengan kesaksian Min-hok, kasus terhadap Bong-sun ditutup dan ia dibebaskan. Keesokan harinya, Bong-sun berada di toko milik ayahnya. Ibunya kembali merendahkannya karena dianggap tidak melakukan apa-apa dalam hidupnya. Ia bahkan menyarankan agar Bong-sun segera mencari pacar kaya dan menikah untuk menetap dalam hidup yang nyaman. Sementara itu, di kantor Ahn Capital, Min-hok terus menerima panggilan-panggilan ancaman. Ia pun memanggil sekretarisnya dan memintanya membawa daftar calon pengawal yang bisa direkrut. Meskipun ia menerima daftar yang sangat panjang, pikirannya tetap tertuju pada Bong-sun. Ia kemudian memerintahkan sekretarisnya untuk pergi mencari gadis yang dilihatnya di kantor polisi sehari sebelumnya. Mengikuti perintah atasannya, sekretaris tersebut pergi ke kantor polisi untuk mengumpulkan informasi tentang Bong-sun, lalu mengatur pertemuan dengannya di sebuah restoran. Dalam pertemuan tersebut, ia menawarkan kesempatan kepada Bong-sun untuk menjadi pengawal pribadi CEO di perusahaan Ahn Capital. Awalnya, Bong-sun menolak tawaran itu karena merasa tidak cocok menjadi pengawal. Namun, ketika ia mengetahui bahwa gaji tahunan yang ditawarkan mencapai 60 juta dolar, ia mulai berpikir ulang. Ia juga menyadari bahwa ini bisa menjadi jalan untuk mewujudkan impiannya bekerja di Ahn Capital dan menciptakan game yang terinspirasi dari dirinya sendiri. Akhirnya, ia menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Bong-sun tiba di kantor perusahaan dengan semangat tinggi, siap memulai pekerjaan barunya. Namun, Min-hok mengejutkannya dengan sebuah syarat tak terduga. Ia harus lulus dari sebuah tes terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan posisi bergaji tinggi itu. Tes tersebut adalah permainan ayam-ayaman melawan sang sekretaris. Jika Bong-sun menang, kontrak kerja akan langsung ditandatangani. Dalam permainan unik ini, Bong-sun dan sekretaris bersiap untuk saling menyerang secara fisik. Sekretaris sudah siap menyerang, tetapi tiba-tiba Bong-sun meminta sebuah helm, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sang sekretaris. Permintaan ini membuat sekretaris terkejut dan merasa dihina. Namun, Min-hok justru menganggap permintaan itu masuk akal, karena ia sudah menyaksikan sendiri kekuatan luar biasa Bong-sun. Setelah helm dipasangkan, permainan dimulai, sekretaris segera menyerang, tetapi Bong-sun dengan cepat menendangnya hingga terlempar jauh ke udara. Permainan pun berakhir. Sekretaris mengalami patah tulang ekor dan fraktur pada tulang leher, namun kepalanya tidak terluka berkat helm yang dipakainya. Setelah kejadian ini, Bong-sun secara resmi diterima sebagai pengawal pribadi Min-hok. Tugas pertamanya adalah menangkap seorang pria yang selama ini menguntit Min-hok. Bong-sun setuju menerima tugas ini, tetapi ia mengajukan permintaan kepada atasannya. Ia ingin pindah bekerja di divisi pengembangan game setelah menyelesaikan tugasnya. Min-hok menyetujui permintaan itu, tetapi menekankan bahwa fokus utamanya saat ini harus tetap pada pekerjaannya sebagai pengawal. Malam itu, saat Bong-sun sedang dalam perjalanan pulang, ia merasa seolah-olah ada yang mengikutinya. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat siapapun. Ia pun melanjutkan perjalanannya dengan perasaan waspada. Namun, beberapa saat kemudian, seorang gadis muda lain berjalan di jalur yang sama dan benar-benar melihat seorang pria berjubah hitam mengikutinya. Gadis itu mencoba kabur, tetapi sayangnya, pria jahat itu berhasil menangkapnya dan membunuhnya secara kejam. Keesokan paginya, berita pembunuhan kejam tersebut menyebar ke seluruh kota, membuat warga sekitar merasa ngeri dan sedih. Sementara itu, Bong-sun berada di kantornya yang baru, berdiskusi dengan Min-hok tentang alasan mengapa ia tidak melaporkan pengungkit itu ke polisi. Min-hok menjawab bahwa ia tidak percaya pada polisi, itulah mengapa ia memutuskan untuk mempekerjakan Bong-sun sebagai pengawal pribadinya. Saat mereka berdua sedang berbicara, mereka melihat berita tentang pembunuhan gadis muda itu di televisi dan merasa sedih atas tragedi yang terjadi. Untuk menghibur hati mereka, Min-hok mengusulkan agar mereka pergi bersenang-senang dan mengajak Bong-sun ikut dengannya. Ia membawanya ke sebuah mall mewah dan asyik berbelanja berbagai aksesori sambil membuat Bong-sun membawakan tas belanjaannya. Bong-sun terkejut melihat gaya hidup boros Min-hok dan diam-diam berharap ia juga akan dibelikan sesuatu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah sebuah es krim sebelum mereka meninggalkan mall. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah taman. Min-hok mengoperasikan drone yang membuat Bong-sun terpesona. Tiba-tiba, Min-hok memberitahu Bong-sun untuk melihat ke arah jam 12,
karena penguntitnya telah muncul. Sebagai pengawal, Bong Sun langsung waspada, dan penguntit itu pun menyadari kehadirannya, lalu mencoba kabur. Untungnya, Min Hok segera mengejarnya dengan drone, dan berhasil mengambil foto plat nomor sepeda motor si penguntit. Setelah melakukan penyelidikan, mereka berhasil menemukan alamat pemilik kendaraan tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka langsung pergi ke alamat itu untuk mengungkap identitas pelaku penguntitan. Saat tiba di lokasi, seorang pria berpakaian merah membuka pintu. Bong Sun langsung bertanya apakah nomor plat tersebut miliknya, dan pria itu mengakui bahwa sepedanya baru saja dicuri. Setelah itu, Bong Sun mengajak Min Hok ke toko milik ayahnya, tetapi ia tidak memberitahu bahwa itu adalah toko keluarganya. Mereka duduk seperti biasa dan makan bersama. Ibu Bong Sun dan teman-temannya sangat terkejut melihat putrinya datang bersama seorang pria tampan dan kaya. Ibu Bong Sun langsung merasa senang, dan bahkan berkata bahwa ia ingin pria itu menjadi menantunya. Malam harinya, saat Bong Sun kembali ke rumah, ia bertemu dengan sahabatnya, Kang Mi Ai, yang sedang menunggunya. Ia menceritakan tentang bos barunya, dan setelah mencari informasi di internet, Mi Ai memberitahu bahwa bosnya ternyata seorang pria gay yang lebih suka pria daripada wanita. Saat keluarga berkumpul untuk makan malam, Ibu Bong Sun kembali menyarankan agar putrinya dekat dengan bosnya dan menikmatinya hidup mewah. Semua anggota keluarga tidak setuju dengan ucapannya, tetapi Ibu Bong Sun bersikeras agar Bong Sun tetap dekat dengan bos tampan itu dan bahkan menikah dengannya di masa depan. Sementara itu, Jin Guk berada di lokasi tempat gadis tadi dibunuh semalam, mencari bukti-bukti yang mungkin tertinggal. Namun, setelah tidak menemukan apapun, ia memutuskan untuk pergi. Beberapa saat setelah ia pergi, seorang gadis muda lain lewat di tempat itu dan langsung diikuti oleh penjahat yang sama. Ia menyerang gadis itu, tetapi untungnya seorang pria lain tiba-tiba muncul dan menyadari kejadian tersebut. Penjahat itu langsung kabur, dan pria itu segera menelepon polisi. Saat polisi melakukan penyelidikan, Jin Guk merasa sedih karena ia berada di tempat yang sama beberapa saat sebelumnya, tetapi tidak bisa mencegah kejahatan itu terjadi. Di saat yang sama, Min Hok juga sedang menonton berita yang sama dan merasa cemas untuk keselamatan Bong Sun. Keesokan harinya, kamera CCTV dipasang di seluruh wilayah lingkungan, dan Jin Guk diberi tugas untuk menjaga gadis korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Tepat saat itu, Bong Sun juga datang ke rumah sakit untuk menjenguk sekretarisnya yang terluka akibat pertandingan ayam-ayaman. Di sana, ia melihat Jin Guk dan mendekatinya. Jin Guk kemudian meminta Bong Sun untuk menjaga gadis korban, sementara ia pergi ke kamar kecil. Bong Sun setuju. Saat Bong Sun berjaga di luar kamar, seseorang yang mengenakan pakaian dokter masuk dan mengatakan bahwa gadis itu harus segera dioperasi karena keadaan darurat. Ia membawa korban pergi dengan kursi roda. Beberapa saat kemudian, Jin Guk dan seorang dokter asli kembali, dan Bong Sun memberitahu mereka bahwa gadis itu telah dibawa pergi untuk operasi. Mereka langsung menyadari bahwa orang yang membawa korban adalah si penjahat yang menyamar. Jin Guk berusaha mencari mereka, tetapi gagal. Penjahat itu berhasil membawa korban pergi. Bong Sun meminta maaf kepada Jin Guk, tetapi Jin Guk menghiburnya dan berkata bahwa itu bukan salahnya. Adegan kemudian beralih ke sang penjahat, yang kini mengenakan topeng. Ia menyuntikkan sesuatu ke tubuh gadis korban, lalu memanggilnya sebagai pengantinnya. Ia meminta korban untuk tersenyum sebelum mengambil foto. Setelah itu ia menempelkan foto tersebut ke dalam bingkai dan menggantungnya di dinding. Ia juga berkata bahwa nanti ia akan membawa lebih banyak gadis untuk menemani korban. Setelah dimarahi atas kelalaiannya, Jin Guk berbicara dengan atasannya dan meminta agar Bong Sun diberi pengawal. Ia menduga bahwa Bong Sun mungkin pernah mendengar suara penjahat itu, sehingga ia juga bisa menjadi target berikutnya. Tak lama kemudian, saat Bong Sun dan Min Hok sedang membahas serangan terhadap gadis di kantor, pengawal baru Bong Sun tiba di tempat kerja dan berdiri di sampingnya. Min Hok terkejut melihatnya, dan mencoba menjelaskan bahwa Bong Sun sebenarnya sangat kuat, dan tidak membutuhkan pengawal. Namun, petugas polisi itu tidak mendengarkannya, dan bersikeras untuk menjalankan tugasnya. Kemudian, Min Hok menghadiri sebuah acara bersama Bong Sun, sambil mengawasi kerumunan untuk mencari kemungkinan pelaku pemeras yang mengancamnya. Bong Sun mencoba mengikuti Min Hok ke kamar mandi, tetapi setelah berpikir sebentar, ia mengirim pengawalnya sendiri untuk menjaga atasannya di dalam. Min Hok kembali mencoba menjelaskan bahwa Bong Sun tidak membutuhkan bantuan, tetapi sang pengawal tetap tidak mau mendengarkan. Tak lama kemudian, Min Hok keluar dari kamar mandi, dan pada saat yang sama, seorang pria bertopeng masuk.
Bong Sun langsung bertanya tentang pengawalnya, dan tiba-tiba seseorang berlari keluar dari kamar mandi. Melihat ini, Min Hok dan Bong Sun segera masuk ke dalam dan menemukan bahwa pengawal Bong Sun terluka dan tergeletak di lantai. Mereka pun tahu bahwa penguntit Min Hok telah menyerang petugas itu, mengira dia adalah pengawal sang CEO. Bong Sun bertanya kepada Min Hok tentang kemungkinan musuh-musuhnya. Min Hok mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa pelakunya, tetapi menyebutkan bahwa kedua saudara tirinya cemburu terhadap kemajuannya. Ia menyarankan agar Bong Sun berhenti dari pekerjaannya dan tidak mempertaruhkan nyawanya. Namun, Bong Sun menolak dengan tegas. Ia bersikeras akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya dan tidak akan meninggalkannya dalam situasi berbahaya. Ia juga berjanji akan mencari pelaku pemeras secepat mungkin. Di sisi lain, seorang gadis cantik bernama In Ge-hwa terlihat sedang bermain biola. Ia menerima telepon dari Jin Guk, lalu bertemu dengannya di sebuah restoran. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa In Ge-hwa sebenarnya adalah pacar Jin Guk. Namun, saat mereka sedang berbicara, Jin Guk menerima panggilan dari atasannya yang memberitahu bahwa pengawal yang dikirim untuk melindungi Bong Sun telah diserang. Mendengar ini, Jin Guk langsung cemas untuk keselamatan temannya dan segera pergi dari tempat itu. Adegan kemudian kembali ke Min Hok dan Bong Sun. Min Hok meminta Bong Sun untuk menginap di rumahnya malam itu. Awalnya, Bong Sun menolak, tetapi saat Min Hok mengingatkan tentang kontrak kerja dan menawarkan gaji 2 kali lipat, ia pun setuju. Namun, begitu mereka tiba di rumah Min Hok, Jin Guk langsung menelepon Bong Sun dan menanyakan lokasinya. Tak lama kemudian, Jin Guk tiba di rumah itu, marah karena Bong Sun berada di rumah orang asing larut malam tanpa memberitahu orang tuanya. Ia langsung menarik tangan Bong Sun dan mencoba membawanya pulang. Namun, Min Hok juga menarik tangan Bong Sun dan menolak melepaskannya. Bong Sun mencoba menjelaskan bahwa mereka sedang mengerjakan tugas kantor di rumah Min Hok, tetapi Jin Guk tidak mau mendengar. Ia bersikeras tidak boleh membiarkan Bong Sun menginap di rumah pria asing di malam hari. Saat Bong Sun tetap tidak mau pergi, Jin Guk langsung menelepon ibu Bong Sun dan memberitahu bahwa putrinya akan menginap di rumah bosnya. Namun, alih-alih marah, ibu Bong Sun justru mendorong Jin Guk untuk tidak mengganggu mereka dan membiarkan mereka berdua saja. Ia bahkan berbicara langsung dengan Bong Sun dan menyarankan agar ia melakukan apapun yang dirasa benar. Jin Guk yang frustrasi akhirnya pergi. Tetapi sebelum pergi, ia memperingatkan Bong Sun untuk berhati-hati dan memberinya sebuah jam tangan darurat. Saat ia pergi, Min Hok mencoba menggoda Jin Guk agar tinggal bersamanya semalaman, tetapi gagal. Malam itu, Bong Sun tidur di sofa setelah memenangkan sebuah permainan melawan Min Hok, sementara Min Hok tidur di lantai. Mereka berbincang tentang keluarga. Min Hok mengatakan bahwa ia kehilangan ibunya sejak kecil dan sejak itu hidupnya sendiri. Ia lalu bertanya tentang hubungan Bong Sun dengan Jin Guk. Bong Sun mengaku bahwa ia memiliki rasa suka satu arah sejak masa sekolah, tetapi tidak pernah berani mengungkapkannya. Ia pun tertidur saat masih membicarakan perasaannya yang rumit terhadap Jin Guk. Keesokan paginya, Bong Sun terbangun dan terkejut melihat Min Hok tidur di sampingnya. Min Hok membela diri dengan mengatakan bahwa lantai terasa sangat dingin semalam, jadi ia pindah ke sofa. Bong Sun kemudian memasak berbagai macam sarapan untuk Min Hok. Dengan nada bercanda, Min Hok mulai membicarakan Jin Guk dan mengatakan bahwa ia sangat menyukai penampilannya. Disinilah terungkap bahwa Min Hok sebenarnya sedang berpura-pura gay di depan Bong Sun. Namun, hal ini membuat Bong Sun marah, dan ia langsung mengambil sumpit logam dan menancapkannya jauh ke dalam meja kayu. Melihat ini, Min Hok langsung menyadari betapa kuatnya kekuatan Bong Sun, dan ia pun diam. Kemudian, mereka berdua pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan Jin Guk, menanyakan perkembangan kasus penyerangan terhadap pengawal Bong Sun. Dalam percakapan, Jin Guk menyarankan agar Min Hok juga memiliki pengawal. Saat Min Hok hampir mengiyakan bahwa ia sudah punya, Bong Sun langsung menginjak kaki Min Hok dan menghentikannya agar tidak membocorkan rahasia tersebut. Setelah keluar dari kantor polisi, Min Hok mengeluh bahwa jempol kakinya terasa patah. Ia pun memutuskan pergi ke rumah sakit. Namun, ternyata tulang jarinya sangat rusak, dan ia harus menggunakan kursi roda. Min Hok kemudian mengunjungi sekretarisnya, dan mengetahui bahwa kakak Bong Sun adalah dokter di rumah sakit yang sama. Mereka berdua membicarakan sifat Bong Sun yang keras, dan menduga bahwa sang kakak menjadi dokter untuk menyeimbangkan sifat agresif adiknya. Di luar ruangan, Bong Sun bertemu dengan kakaknya, Do Hyun Soo. Sang kakak memarahinya karena tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Bong Sun meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud melakukannya. Tak lama kemudian, Jin Guk tiba di rumah sakit bersama pacarnya.
In Jae-hwa, dan memperkenalkannya kepada Bong Sun dan kakaknya. Bong Sun terkejut melihat Jin-guk memegang tangan In Jae-hwa, dan perasaan cemburu langsung muncul di hatinya. Saat In Jae-hwa pergi untuk pemeriksaan rutin dengan Hyun-soo, Jin-guk menarik Bong Sun ke samping dan bertanya mengapa ia selalu bersama Min-hok. Bong Sun memberi jawaban tajam, "Kenapa kau peduli padaku padahal kau punya pacar sendiri?" Jin-guk tidak bisa menjawab dan Bong Sun langsung pergi meninggalkannya. Di luar, sekelompok pelajar yang suka membuli mendekati Bong Sun dan mencoba mengolok-oloknya. Namun, mereka langsung menyesal karena Bong Sun membuat mereka semua menderita dan memaksa mereka meminta maaf. Di adegan lain, pemilik lokasi konstruksi bertemu dengan karyawan-karyawannya yang terluka di rumah sakit. Ia bertanya, apakah mereka semua dikalahkan oleh satu orang gadis? Saat mereka mengatakan bahwa gadis itu bekerja di Ahan Capital, sang pemilik langsung bersemangat dan berkata bahwa kini ia punya alasan lain untuk melawan Bong Sun. Di tempat lain, Jin-guk membawa coklat untuk In Jae-hwa dan memintanya mencicipi. In Jae-hwa mencoba dan berkata rasanya enak. Ia juga berharap hubungan mereka bisa manis seperti coklat tersebut. Namun terlihat jelas bahwa Jin-guk tidak memberi cukup waktu untuk In Jae-hwa, dan ia merasa sangat kecewa. Di sisi lain, Min-hok mengajak Bong Sun ke rumahnya untuk makan malam keluarga, dan memperingatkannya bahwa ia akan bertemu dengan saudara-saudaranya yang kemungkinan besar adalah pelaku pemeras. Bong Sun mencatat peringatan itu, dan selama makan malam, ia terus mengamati para saudara tersebut. Namun setelah mengamati, ia justru menyimpulkan bahwa ayah Min-hoklah yang paling mencurigakan. Min-hok langsung menolak dugaan itu dan menjelaskan bahwa ayahnya tidak mungkin menjadi pelaku, karena ayahnya sendiri yang bersedia menyerahkan 50% hartanya kepadanya. Di adegan terakhir, seorang gadis muda keluar dari supermarket, mencari taksi untuk pulang. Namun, nasib sial menimpanya, supir taksi yang datang ternyata adalah penjahat yang sama yang telah menyerang dua gadis sebelumnya. Ia membawa gadis itu ke tempat terpencil dan menyerangnya dengan palu hingga pingsan. Bong Sun, yang sedang berdiri di depan rumahnya sambil memegang payung di tengah hujan, tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong. Ia langsung menoleh ke belakang. Episode berakhir dengan Bong Sun yang merasa ingin membantu gadis itu dan menyelamatkan nyawanya. Cerita berlanjut ke part 2.